Oke, di video ke-6 ini kita akan bahas sedikit tentang satu topik, yaitu greedy algoritma. Ya. Pendahuluannya, algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Nomor absen 28, apa tujuan algoritma Dijkstra? Nomor absen 33, tersedia koin 1, 5, 10, 25. Berapa jumlah minimum koin untuk menukar uang senilai 21? Nomor absen 11, apa keputusan yang harus dibuat pada setiap langkah greedy? Oke, jadi greedy ini adalah metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi atau bahasa Inggrisnya adalah optimization problems adalah persoalan untuk mencari solusi yang optimum. Nah, jadi sama seperti misalkan kita ingin pergi dari Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta itu ada banyak jalan yang bisa kita tempuh, ya. Misalkan melalui jalur Pantura atau melalui jalur pantai selatan atau mungkin lewat kereta atau mungkin menggunakan jalan tol atau mungkin menggunakan kapal, menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Di antara jalur-jalur atau solusi-solusi yang mungkin kita ambil itu, manakah yang merupakan solusi yang paling optimal? Nah, untuk memilih solusi yang optimal itu, proses yang kita lakukan adalah proses optimasi, di mana kita akan mencoba mencari nilai atau solusi yang paling optimal di antara solusi-solusi yang tersedia. Ada dua macam persoalan optimasi. Yang pertama adalah maksimasi atau maximization, di mana kita ingin mencoba untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Ya. Kemudian yang kedua adalah minimasi atau minimization, di mana kita ingin mengurangi cost sesedikit mungkin. Nomor absen 15, sebutkan macam-macam persoalan optimasi. Nomor absen 3, apa langkah pertama pada knapsack problem dengan greedy by weight? Nomor absen 45, pada setiap langkah greedy, pilihan yang kita buat adalah optimum titik titik titik. Oke, kita akan lihat contoh persoalan optimasi. Di sini ada masalah penukaran uang. Misalkan diberikan uang senilai A, maka kita harus bisa menukar nilai uang senilai A dengan koin-koin yang ada. Dan berapa jumlah koin yang minimum yang diperlukan untuk penukaran uang senilai A tersebut? Nah, persoalan ini adalah persoalan minimasi atau minimization karena kita mencoba untuk mencari nilai minimumnya. Oke, kita akan coba lihat contoh soalnya di bawah. Nomor absen 18, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Nomor absen 16, apa langkah pertama pada knapsack problem dengan greedy by profit? Nomor absen 16, kapan kita menggunakan algoritma greedy? Lanjut, kita ke contoh 1. Misalkan tersedia banyak koin 1, koin 5, koin 10, dan koin 25. Kemudian kalau kita mau tukar uang senilai 32, ya, kita bisa tukar dengan banyak cara. Misalkan kita bisa tukar dengan 32 koin 1. Sehingga 1 tambah 1 tambah 1 sampai sebanyak 32 koin 1, maka totalnya adalah uang senilai 32, ya, sama dengan A. Yang kedua adalah kita menukarkan dengan 4 koin 5, 1 koin 10 dan 2 koin 1, ya. Dimana totalnya ada 7 koin. Bisa juga dengan cara ketiga, yaitu dengan 3 koin 10 dan 2 koin 1. Dengan cara ini berarti ada 5 koin. Nah,
Ternyata dari semua cara yang ada, ya, yang paling minimum adalah 4 koin solusinya, yaitu dengan menggunakan 1 koin 25, 1 koin 5, dan 2 koin 1. Totalnya juga 32. Nomor absen 42, apa yang dimaksud dengan himpunan solusi? Nomor absen 44, apa alasan algoritma greedy belum tentu menemukan solusi terbaik? Nomor absen 24, apa yang dimaksud dengan maximization? Oke, kita lanjut. Kita akan lihat lebih dalam terkait algoritma greedy. Greedy dalam bahasa Inggris kalau diartikan secara harfiah ke bahasa Indonesia artinya adalah rakus, tamak, atau loba. Ya, loba ini maksudnya serakah ya, tamak ya, eh, selalu ingin memiliki hal yang banyak-banyak gitu ya, sebanyak mungkin. Nah, dan bisa Anda tambahkan sendiri dengan kata-kata lain yang kira-kira ya semakna dengan kata-kata tersebut. Prinsip greedy adalah take what you can get now. Jadi di langkah sekarang, apa solusi yang terbaik yang bisa kita ambil, itu akan kita langsung ambil tanpa perlu kita melihat di masa depan akan ada pilihan yang lebih baik atau tidak. Nah, kita hanya fokus ke langkah sekarang gitu. Nomor absen 45, tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Berapa jumlah minimum koin untuk menukar uang senilai 17? Nomor absen 32, apa tujuan dari algoritma Dijkstra? Nomor absen 4, apa langkah pertama Krebs problem dengan greedy by profit? Lanjut. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau bahasanya adalah step by step. Pada setiap langkahnya terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Jadi ketika kita berada pada satu langkah atau pada suatu iterasi akan ada beberapa pilihan yang diberikan kepada kita. Dan kita akan mencoba untuk memilih solusi yang paling optimal pada saat iterasi tersebut atau pada saat langkah tersebut. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Nomor absen 43, berapa kompleksitas algoritma greedy untuk kasus himpunan koin? Nomor absen 1, tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Berapa jumlah minimum koin untuk menukar uang senilai 17? Nomor absen 20, tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Berapa jumlah minimum koin untuk menukar uang senilai 9? Nomor absen 12 dan nomor absen 2, apa yang dimaksud dengan himpunan kandidat? Lanjut. Algoritma greedy pada setiap langkahnya kita akan membuat pilihan optimum lokal atau bahasa Inggrisnya lokal optimum, yaitu pilihan yang terbaik pada saat iterasi tersebut atau pada saat langkah tersebut. Dengan harapan bahwa langkah sisanya atau di iterasi-iterasi selanjutnya atau di langkah-langkah selanjutnya itu akan mengarah ke solusi optimum global atau global optimum atau solusi yang paling terbaik di antara semua solusi yang ada. Lanjut, algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Nomor absen 10, kapan kita bisa menggunakan algoritma greedy? Nomor absen 7,
Tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Berapa jumlah minimum koin untuk menukar uang senilai 9? Nomor absen 13. Bagaimana pembentukan solusi dilakukan oleh algoritma greedy? Lanjut. Pada setiap langkah dari algoritma greedy ada dua hal yang akan dilakukan. Yang pertama, kita akan mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Jadi kita tidak peduli di iterasi ke selanjutnya apakah ada pilihan lain yang akan kita lewatkan jika kita mengambil pilihan kita yang terbaik pada saat iterasi sekarang. Nah, prinsip ini dikenal dengan istilah take what you can get now, seperti yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Jadi, pilihan terbaik atau solusi terbaik yang bisa kita pilih pada saat ini akan langsung kita pilih. Kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkahnya akan berakhir dengan optimum global. Jadi kita berharap dengan memilih pilihan terbaik pada setiap langkah atau pada setiap iterasi, nanti setelah selesai proses algoritma tersebut, kita akan dapatkan hasil yang paling terbaik. Contoh seperti di kasus yang koin tadi, ya. Tapi karena di sini kata kuncinya adalah kita berharap, maka penjelasannya kita belum tentu bisa mendapatkan solusi optimum global tersebut. Jadi algoritma greedy tidak selalu mengarah kepada solusi optimum global. Nomor absen 29. Tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Berapa jumlah koin minimum untuk menukar uang senilai 33. Nomor absen 5. Apa langkah pertama pada knapsack problem dengan greedy by density? Nomor absen 33. Apa yang dimaksud dengan himpunan solusi? Lanjut. Sekarang kita akan tinjau masalah penukaran uang. Dengan strategi algoritma greedy, di kasus penukaran uang ini, pada setiap langkahnya kita akan pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Kenapa? Karena koin yang punya nilai terbesar, maka dia akan semakin dekat dengan uang yang ingin kita tukar, ya. Misal, contoh, di kasus uang senilai A, yaitu 32, koin yang tersedia 1, 5, 10, dan 25. Pada langkah pertama, kita akan langsung pilih nilai koin terbesar, yaitu 25. Sehingga totalnya adalah 25. Pada langkah kedua, kita tidak bisa lagi pilih koin 25 dan koin 10. Kenapa? Karena koin 25 dan koin 10 kalau ditambahkan dengan total itu sudah melebihi batasnya. Sehingga koin yang akan kita pilih adalah koin 5. Karena 25 ditambah 5 sama dengan 30. Masih kurang dari uang yang ingin kita tukar. Langkah ketiga, kita akan pilih 2 buah koin 1. Ya. Karena kalau kita pilih koin 5 lagi, maka total koinnya adalah 35. Sementara kita hanya mau tukar uang senilai 32. Sehingga koin yang bisa dipakai sekarang adalah koin 1. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Agar bisa mencapai total 32. Sehingga solusi yang ditawarkan untuk kasus kali ini adalah jumlah koin minimumnya adalah 4, yaitu 25, 5, 1, dan 1. Dan ini merupakan solusi yang optimal. Nomor absen 32, apa yang dimaksud dengan minimization? Nomor absen 25, apa yang dimaksud dengan optimization problem? Nomor absen 26,
Tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Berapa jumlah minimum koin untuk menukar uang senilai 21? Lanjut. Elemen-elemen dari algoritma greedy. Nah, di dalam algoritma greedy ada 5 elemen yang harus kita perhatikan dalam membuat atau menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan algoritma greedy. Elemen yang pertama adalah himpunan kandidat atau disimbolkan dengan C. Elemen kedua adalah himpunan solusi atau disimbolkan dengan S. Elemen ketiga adalah fungsi seleksi atau selection function. Elemen keempat adalah fungsi kelayakan atau visible, ya. Elemen kelima adalah fungsi objektif. Nomor absen 8, berapa kompleksitas algoritma greedy untuk kasus knapsack? Nomor absen 19, pada setiap langkah greedy, hal yang pertama dilakukan adalah. Nomor absen 34, pada setiap langkah greedy, hal kedua yang dilakukan adalah. Nomor absen 34 lagi, apa yang dimaksud dengan fungsi seleksi? Lanjut. Pada masalah penukaran uang tadi, coba kita akan lihat setiap elemen-elemen dari algoritma greedy-nya. Himpunan kandidatnya adalah himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, dan 25. Dan paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Elemen yang kedua adalah himpunan solusi, di mana total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Kalau di kasus kita tadi, berarti nilainya adalah 32. Elemen yang ketiga adalah fungsi seleksi, di mana kita diminta untuk memilih koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa, ya. Jadi kita akan pilih koin dengan nilai tertinggi terlebih dahulu. Kemudian elemen keempat adalah fungsi layak, yaitu memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Jadi kalau misalkan kita ingin menukar uang 32, jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan semua koin, ternyata koinnya ditotalkan sama dengan 40 duit, ya, 40 rupiah misalkan, atau 40 dolar, ya. Nah, itu berarti tidak layak. Yang terakhir, elemen kelima, fungsi objektif, yaitu jumlah koin yang digunakan minimum. Oke, selanjutnya adalah skema umum algoritma greedy. Jadi, di kotak kuning ini adalah pseudocode algoritma greedy secara umum. Jadi, tidak khusus untuk kasus koin tadi, tapi secara umum adalah seperti ini pseudocode-nya. Nomor absen 14, sebutkan dua elemen algoritma greedy. Nomor absen 15, berapa kompleksitas algoritma greedy untuk kasus himpunan koin? Nomor absen 11, apa prinsip dasar greedy? Nomor absen 31, sebutkan 3 contoh kasus lain yang bisa diselesaikan dengan greedy. Oke, lanjut. Pada setiap akhir pengujian, solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir perulangan while do, maka diperoleh optimum global harapannya. Oke, kita mulai dari atas ini. Ini adalah sebuah function yang namanya greedy. Dia menerima inputan berupa C, yaitu adalah himpunan kandidat. Nah, dan dia akan mengembalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma greedy.
Masukannya tadi adalah kandidat C, dan keluarannya adalah himpunan solusi yang bertipe himpunan kandidat. Yang berarti solusi-solusi yang ditawarkan itu adalah solusi-solusi yang sudah didefinisikan di kandidat. Jadi misalkan pada kasus tadi kita punya koin 1, 5, 10, dan 25. Solusinya tentu tidak boleh kita tambahkan sendiri. Ada koin 20 misalkan. Nah itu berarti sudah keluar dari persoalan. Oke, algoritmanya akan dimulai dari mendeklarasikan X dan S kapital. X ini adalah kandidat dan S kapital adalah himpunan kandidat. Himpunan solusi ya harusnya ya. Kemudian algoritmanya ya mulai dari menginisialisasi S dengan nilai kosong. Nah, selama S ini bukan solusi dan selama kandidatnya tidak kosong, maka kita akan menseleksi kandidat yang terbaik, kemudian kita simpan di suatu variabel yang namanya X. Nah, setelah kita pilih X, maka elemen himpunan kandidat akan kita kurangi 1, karena tadi 1 sudah kita simpan. Selanjutnya kita cek apakah jika S ditambahkan dengan digabungkan dengan X ini akan ini layak atau tidak. Jika layak, maka S-nya akan kita update. Kita akan tambahkan X ke dalam S. Sampai selesai perulangan ini, kita akan cek apakah S itu adalah solusi atau C itu tidak kosong ya. Kalau S itu ternyata adalah solusinya, maka kita akan mengembalikan S. Kalau tidak, maka kita akan menginfokan bahwa tidak ada solusi atau algoritma greedy tidak berhasil mendapatkan solusi untuk problem tersebut. Nomor absen 35. Pada setiap langkah greedy, hal kedua yang dilakukan adalah nomor absen 41. Apa strategi greedy yang bisa digunakan untuk kasus knapsack? Nomor absen 30. Apa langkah pertama pada knapsack problem dengan greedy by wake? Nomor absen 36. Apa keputusan yang harus dibuat pada setiap langkah di greedy? Oke, lanjut. Jadi di sini ada warning yang perlu kita perhatikan bahwa optimum global belum tentu merupakan solusi optimum yang terbaik, tetapi suboptimum atau pseudo-optimum. Alasannya, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, sebagaimana pada metode exhaustive search. Nah, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi yang optimal. Jadi, pada sebagian masalah, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Nomor absen 39. Apa yang dimaksud dengan fungsi kelayakan? Nomor absen 27. Apa makna harfiah dari greedy? Nomor absen 37. Pada setiap langkah greedy, hal pertama yang dilakukan adalah nomor absen 22. Apa yang dimaksud dengan maximization? Oke, lanjut. Contoh yang tidak menghasilkan solusi yang optimal. Kita akan lihat 3 contoh kasus. Yang pertama adalah misalkan kita punya koin 5, 4, 3, dan 1. Kemudian kita diminta untuk menukar koin senilai 7. Solusi algoritma greedy-nya adalah kita akan pilih koin 5 dahulu, kemudian koin 1 dan koin 1. Kenapa?
karena kita akan pilih dari yang terbesar dulu, koin 5. Kemudian kalau kita pilih koin 4 di iterasi kedua, maka kita sudah tidak bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena 5 tambah 4 sama dengan 9. 9 lebih dari nilai uang yang ingin kita tukar. 3 juga sama. 5 tambah 3 adalah 8. 8 sudah lebih besar dari nilai uang yang ingin kita tukar. Sehingga kita hanya bisa memilih koin 1. 5 tambah 1 adalah 6. Kemudian untuk bisa mencapai 7 harus kita tambahkan koin 1 lagi. Sehingga dengan algoritma greedy untuk menukar nilai uang senilai 7, maka kita butuh koin 5, koin 1, dan koin 1. Yaitu, jadi jumlah koinnya adalah sebanyak 3 koin. Ternyata 3 koin ini bukan solusi yang optimal, karena solusi optimalnya adalah dengan 2 koin saja, yaitu dengan koin 4 dan koin 3. Oke, nomor absen 23. Tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Berapa koin minimum, berapa jumlah minimum koin untuk menukar uang senilai 17? Oke, lanjut. Sekarang contoh B, misalkan kita punya koin 10, 7, dan 1. Dan kita ingin tukar koin 15. Dengan algoritma greedy, kita akan pilih koin 10 duluan, kemudian koin 1 sebanyak 6 koin. Sehingga totalnya ada koin 1 sebanyak 5 koin, ya. Sehingga ada 6 koin total. Sementara solusi optimalnya hanya cukup dengan 3 koin, yaitu koin 7, koin 7, dan koin 1. Jadi sekali lagi di contoh kedua ini, koin B, algoritma greedy untuk contoh kasus B ini tidak memberikan solusi yang optimal. Nomor absen 38, kapan kita bisa menggunakan algoritma greedy? Oke, lanjut. Misalkan di contoh ketiga juga ada koin 15, 10, dan koin 1. Uang yang ditukar adalah uang 20. Sehingga solusi greedy-nya adalah 15 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan tambah 1. Jadi sebanyak total sebanyak 6 koin. Karena ada 1 koin 15 dan ada 5 koin 1. Ternyata solusi optimalnya hanya bisa dengan seharusnya bisa dilakukan dengan hanya 2 koin saja, yaitu 2 koin 10. Jadi sekali lagi ini adalah contoh-contoh di mana algoritma greedy itu tidak bekerja secara optimal. Dan ya masih banyak contoh-contoh yang lain lagi. Nomor absen 17. Apa makna harfiah dari greedy? Nomor absen 20, berapa kompleksitas algoritma greedy untuk kasus himpunan koin? Oke, lanjut. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering berguna untuk menghasilkan solusi pendekatan atau approximation atau aproksimasi, atau perkiraan, daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Jadi kalau ternyata untuk mendapatkan solusi yang paling terbaik itu algoritmanya jauh lebih rumit dan jauh membutuhkan resource yang lebih besar, maka kita sangat disarankan untuk menggunakan algoritma greedy. Meskipun tidak selalu memberikan hasil yang terbaik secara global, tetapi dia bisa memberikan solusi yang merupakan solusi pendekatan atau aproksimasi. Nomor absen 2. Apa strategi greedy yang bisa digunakan untuk kasus knapsack? Lanjut, bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalannya itu dapat dibuktikan secara matematis. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh algoritma greedy.
Nomor absen 40, pada setiap langkah greedy, hal pertama yang dilakukan adalah nomor absen 30, apa yang dimaksud dengan optimization problem? Oke, lanjut. Kita kembali lagi di contoh yang pertama tadi, yaitu masalah penukaran uang. Nilai uang yang ditukar adalah A, dan kita punya himpunan koin multiset, yaitu dari D1 sampai DN, di mana ya berarti ada sebanyak N multiset koin. Kemudian kita punya solusi sepanjang himpunan koinnya juga, yaitu mulai dari X1 sampai XN. X1, XI akan bernilai 1 jika dipilih, dan XI akan bernilai 0 jika tidak dipilih. Ya. Jadi kalau dipilih sebagai koin yang ya merupakan solusi, maka X-nya akan bernilai 1, kalau tidak maka X-nya akan bernilai 0. Objektif permasalahannya adalah kita ingin meminimisasi nilai F, di mana F adalah jumlah dari koin-koin tersebut, ya. Di mana eh, sigma D kali X, sigma DI kali XI mulai dari I sama dengan 1 sampai N itu harus sama dengan A. Jadi jumlah koinnya dikalikan dengan nilai koinnya itu harus sama dengan A. Nomor absen 6, berapa kompleksitas algoritma greedy untuk kasus knapsack? Penyelesaian dengan exhaustive search, maka akan terdapat 2 pangkat N kemungkinan solusi untuk nilai-nilai X sama dengan X1 sampai dengan Xn. Untuk mengevaluasi fungsi objektifnya, maka nilainya adalah big O(n). Dan kompleksitas algoritma exhaustive search seluruhnya adalah big O(n) kali 2 pangkat N. Oke, sekarang kita akan lihat penyelesaian kasus koin tadi dengan menggunakan algoritma greedy. Strategi greedy-nya, pada setiap langkah kita akan pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Oke, sama seperti sudah kita lihat di depan tadi. Nomor absen 26, sebutkan macam-macam persoalan optimasi. Nomor absen 9, tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Berapa jumlah minimum koin untuk menukar uang senilai 9? Oke, jadi kita punya satu fungsi namanya coin exchange. Dia menerima inputan berupa C. C adalah himpunan koinnya, ya, tadi 1, 5, 10, dan 25. Dan A adalah integer, yaitu nilai duit yang ingin kita tukar, ya. Dan kita akan mengembalikan output yang berupa bertipe himpunan koin. Pertama, kita akan deklarasikan S dan X. X adalah koinnya dan S adalah himpunan koin. Kita pertama akan inisialisasi S dengan nilai kosong dulu. Kemudian kita akan looping, ya. Selama jumlah nilai semua koin di dalam S itu tidak sama dengan A, dan nilai kandidatnya itu tidak nol, ya, maka kita akan ambil koin yang mempunyai nilai terbesar. Kita akan simpan nilainya sebagai X. Kemudian kita akan eliminasi X dari C atau himpunan koin yang ada. Setelah itu kita akan cek jika jumlah nilai semua koin di dalam S ditambah dengan nilai koin X ini kurang dari sama dengan A, maka
X akan kita gabung ke dalam S-nya. Ya. Kalau misalkan ternyata lebih, maka berarti tidak, kita akan ambil X yang selanjutnya. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini, bagian utama dari greedy untuk kasus koin tadi. Terakhir, kalau jumlah nilai semua koin di dalam S itu sama dengan A, maka kita akan mengembalikan S sebagai solusi. Kalau tidak, maka kita akan menginfokan bahwa tidak ada solusi. Nomor absen 29, apa prinsip dasar greedy? Agar pemilihan koin berikutnya optimal, maka kita perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun, non-increasing order. Jadi dari besar ke kecil, agar kita bisa memilih koin yang terbesar terlebih dahulu. Kalau misalkan himpunan koinnya sudah terurut secara menurun, maka kompleksitas algoritma greedy-nya adalah big O n, karena iterasinya akan terjadi sebanyak jumlah koinnya saja. Sayangnya, algoritma greedy untuk masalah penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Tadi kita sudah lihat ada 3 contoh di mana greedy tidak memberikan hasil yang optimal untuk kasus penukaran koin ini. Nomor absen 31, apa yang dimaksud dengan minimization? Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh penerapan algoritma greedy pada kasus knapsack. Ya. Di mana pada kasus knapsack ini kita ingin memaksimasi nilai F. Ya, di mana F ini adalah fungsi yang mengkalikan antara profit dengan value-nya dari item tersebut dan menjumlahkannya. Dengan kendala atau constraint-nya adalah bobot dikalikan dengan jumlah dari item tersebut, itu nilainya tidak boleh kurang dari nilainya harus kurang dari sama dengan K. Dalam hal ini XI nilainya adalah 0 atau 1. 0 berarti item tersebut diambil atau tidak. Tidak berarti item tersebut tidak diambil. Sementara 1 berarti item tersebut diambil. X ini menandakan item tersebut diambil atau tidak. I nilainya adalah mulai dari 1 sampai N. Nomor absen 37, apa langkah pertama pada knapsack problem dengan greedy by weight? Lanjut. Penyelesaian dengan exhaustive search sudah kita lihat pada pembahasan sebelumnya. Ya. Kompleksitas algoritma exhaustive search untuk persoalan ini adalah big O n kali 2 pangkat n. Penyelesaian dengan algoritma greedy ada ya, yang pertama kita akan masukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, maka objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Ya. Terdapat beberapa strategi yang heuristik yang dapat kita pakai untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Nomor absen 4, pada setiap langkah greedy, hal kedua yang dilakukan adalah lanjut. Pendekatan pertama untuk menyelesaikan kasus knapsack dengan algoritma greedy tadi adalah greedy by profit, di mana pada setiap langkah kita akan pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Kemudian kita akan mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Jadi kita pilih berdasarkan profitnya. Kita ambil yang profit terbesar. Ya. Pendekatan kedua adalah greedy by weight.
di mana pada setiap langkahnya kita akan pilih objek yang mempunyai berat teringat. Nah, kemudian kita akan mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Nomor absen 21, apa prinsip dasar greedy? Lanjut. Pendekatan ketiga adalah greedy by density, di mana pada setiap langkahnya knapsack diisi dengan objek yang mempunyai PI per WI terbesar. Jadi kita akan cari density-nya density-nya dari setiap item tersebut dengan cara membagi antara profit dan weight-nya. Kemudian kita mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Nah, pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas tentu tidak akan menjamin akan memberikan solusi yang optimal, tapi akan memberikan solusi yang approximation tadi. Nomor absen 23, sebutkan dua elemen algoritma greedy. Oke, kita akan lihat contoh satu. Di sini ada 4 item. Item pertama beratnya 6, profitnya 12. Item kedua beratnya 5, profitnya 15. Item ketiga beratnya 10, profitnya 50. Item keempat beratnya 5, profitnya 10. Dan kapasitas knapsack kita adalah 16. Sekarang, tabel data di atas ini kalau kita tuliskan ke dalam tabel, hasilnya adalah seperti kolom satu ini ya. Jadi properti objek. Kolom I ini angkanya hanya untuk menunjukkan item keberapa. W ini adalah weight-nya atau beratnya dari item pertama, kedua, ketiga, dan keempat. PI ini adalah profit-nya dari item pertama, item kedua, item ketiga, dan item keempat. PI per WI ini adalah nilai PI-nya dibagi dengan nilai WI. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2, 15 bagi 5 sama dengan 3, 50 bagi 10 sama dengan 5, 10 bagi 5 sama dengan 2. Nomor absen 20, pada setiap langkah greedy, hal kedua yang dilakukan adalah lanjut. Sekarang kita akan lihat hasil greedy menggunakan 3 pendekatan tadi. Yang pertama, kalau kita lakukan greedy by profit, maka item yang terpilih adalah item yang punya profit terbesar dahulu. Jadi kita akan pilih item nomor 2 dan item nomor 3. Kalau kita pilih item nomor 2 dan item nomor 3, maka total bobotnya adalah 15 dan total keuntungannya adalah 65. Ya. Batasnya tadi 16 ya kalau kita lihat ya. Berarti 15 ini masih boleh. Kalau greedy by weight, kita akan pilih yang weight-nya paling rendah dahulu. Yang weight-nya paling rendah adalah ya tentu dari yang 5 dulu ya. Berarti item 2, item 4, dan item 1. Sehingga total bobotnya adalah 16 dan total keuntungannya adalah 37 kalau greedy by weight. Kalau greedy by density ya, kita akan tetap pilih yang terbesar ya, seperti profit tadi. Jadi kita akan pilih yang 5 ya, yang nilainya 5 dan nilainya 3, yaitu item nomor 2 dan item nomor 3. Sudah tidak bisa kita tambah item lagi karena bobotnya sudah mentok 15. Kalau kita lihat total keuntungannya adalah 65. Oke, ini menggunakan greedy. Kalau pakai exhaustive search, solusi optimalnya ternyata adalah mengambil barang nomor 2 dan barang nomor 3, yaitu dengan total bobot 15 dan total keuntungan 65. Jadi solusi optimalnya adalah 0110. Nah, solusi optimalnya ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan greedy by profit dan greedy by density. Sementara greedy by weight
tidak memberikan nilai yang optimal untuk kasus kali ini. Nomor absen 36, kapan kita bisa menggunakan algoritma greedy? Lanjut. Nah, ini ada contoh yang kedua. Di sini kita punya 6 item atau 6 barang ya. Barang pertama beratnya 100, profitnya 40. Barang kedua beratnya 50, profitnya 35. Barang ketiga beratnya 45, profitnya 18. Barang keempat beratnya 20, profitnya 4. Barang kelima beratnya 10, profitnya 10. Barang keenam beratnya 5, profitnya 2. Dan kita punya knapsack, kapasitasnya adalah 100. Nomor absen 10, apa makna harfiah dari greedy? Oke. Kalau kita tuliskan tadi seperti ini ya, tabel sebelumnya, kolom ini menunjukkan item keberapa, kolom W ini menunjukkan berat dari item pertama, berat item kedua, berat item ketiga, berat item keempat, berat item kelima, dan berat item keenam. Selanjutnya, kolom P ini menandakan profit dari item pertama, profit item kedua, profit item ketiga, profit item keempat, profit item kelima, dan profit item keenam. PI per WI ini adalah menunjukkan density-nya. Dari profit pertama 40 dibagi berat item pertama 100. 40 bagi 100, 0,4. 35 bagi 50, 0,7. 18 bagi 45, 0,4. 20 bagi 4 bagi 20 sama dengan 0,2. 10 bagi 10 sama dengan 1. 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Kalau kita lihat menggunakan 3 pendekatan dari algoritma greedy tadi, dengan greedy by profit, kita hanya akan ambil barang nomor 1. Karena profitnya paling tinggi, tapi ternyata beratnya juga sudah sesuai dengan, sudah pas sekali dengan knapsack kita, yaitu 100. Kemudian kalau kita pilih greedy by weight, kita bisa ambil lumayan banyak barang, yaitu barang nomor 3, barang nomor 4, barang nomor 5, dan barang nomor 6. Karena kita pilih dari yang weight-nya terendah dulu. Yang weight-nya terendah ternyata adalah barang 6, kemudian barang 5, barang 4, dan barang 3. Ya. Sehingga kita akan dapatkan total bobot 80 dan total keuntungan 34. Barang nomor 2 sudah tidak bisa kita ambil lagi, karena 80 ditambah 50 sudah 130, melebihi dari batas kapasitas knapsack kita. Ya. Dan yang ketiga adalah greedy by density. Ya. Kalau greedy by density, kita akan pilih nilai density yang terbesar. Ya. Tentu kita akan ambil barang nomor 5 dahulu. Kemudian kita akan ambil barang nomor 2. Kemudian kita ambil barang nomor 4 dan barang nomor 6 dan barang nomor 4. Dengan 4 barang ini, total bobotnya adalah 85. Dan total keuntungannya adalah 51. Ternyata solusi optimalnya adalah dengan mengambil barang nomor 2 dan barang nomor 3, yaitu dengan total bobot 100 dan total keuntungan 55. Dari sini kita bisa lihat, dengan 3 pendekatan ini, tiga-tiganya gagal memberikan solusi yang optimal untuk kasus di contoh nomor 2 ini. Nomor absen 7, apa yang dimaksud dengan optimization problem? Lanjut, kesimpulannya algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk masalah knapsack. Selanjutnya ada contoh-contoh algoritma greedy untuk kasus-kasus yang lain. Ada misalkan contohnya fractional knapsack ya.
Ya. Eh, Kemudian ada kasus minimisasi waktu di dalam sistem atau scheduling atau penjadwalan. Misalkan persoalannya ada di sebuah server, misalkan dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, dan lain-lain yang mempunyai end pelanggan yang berupa customer atau klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah TI. Nah, bagaimana kita mengatur pelayanan terhadap klien, ya, antrian terhadap klien atau penjadwalan terhadap klien berdasarkan misalkan waktu eh, waktu proses dari si klien tersebut, atau misalkan berdasarkan tingkat prioritasnya juga. Nah, kemudian ada penjadwalan job dengan tenggat waktu atau job scheduling dengan deadlines. Kemudian ada pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Uh, dari sebuah graf, ya, seberapa span si graf tersebut bisa kita buat menjadi tree gitu ya, sederhananya ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan ya, jadi misalkan kita punya graf seperti di kiri ini, bagaimana kita bisa mengkonvert graf di kiri sini menjadi seperti bentuk yang di kanan ini. Nah, ini ada pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan. Kemudian ada lintasan terpendek atau shortest path. Di situ ada contohnya algoritma Dijkstra ya. Algoritma Dijkstra ini digunakan untuk mencari lintasan terpendek atau ya jalan terpendek ya untuk menempuh titik-titik yang ada. Kemudian ada pemampatan data dengan algoritma Huffman. Kemudian ada pecahan Mesir atau Egyptian fraction ya. Connecting wires atau ya menghubungkan kabel. Oke, nomor absen 18, apa strategi greedy yang bisa digunakan untuk kasus mistake? Nomor absen 24, apa yang dimaksud dengan himpunan solusi?